kalau kita bandingkan dengan masa-masa dahulu, ini sepertinya yang salah ini dana otsus. Dana otsus. Otsus. Kenapa Bang salah dana otsus? Otsus telah menghasilkan kemiskinan. Kemiskinan. Ya. Kemiskinan Aceh yang 15,sekian%. Ya. Dan mungkin akan berkelanjutan, mudah-mudahan tidak. Ya. Yang kedua, otsus mudah-mudahan ini tidak benar ini ya. Sudah tidak mampu memproduksi pemimpin gitu. Ya. Tidak mampu melahirkan tokoh-tokoh daerah yang hebat, yang visioner dan kritis. Atau karena mungkin banyak uang, akhirnya kena gula semua. Pokoknya ini adalah fakta. Bahwa real politik hari ini. Keadaan yang sesungguhnya itu bahwa Partai Aceh juga tidak hebat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali kita bertemu. Saya tetap saja berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, memberi kesehatan dan keselamatan serta sukses menjalankan kegiatan serta tugas sehari-hari. Sahabat sisi lain, semakin dekat semakin menggeliat. Begitulah banyak orang mensikapi tentang prosesi menuju pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024. Begitupun hingga kini dalam hitungan hari pendaftaran calon belum kelihatan pasangan-pasangan yang akan tampil dalam kontestasi demokrasi 5 tahunan ini. Lalu berbagai spekulasi muncul pro kontra terkait masalah figur yang digadang-gadang sebagai calon orang nomor 1 dan nomor 2 di Provinsi Aceh Bumi Serambi Mekah. Banyak hal tentu yang harus dilihat dari calon yang ada. Soal kapasitas, kualitas, tentu saja soal bagaimana sejumlah persoalan Aceh 5 tahun mendatang, mulai dari kemiskinan, mulai dari tidak adanya investasi dan lapangan pekerjaan, serta begitu sulitkah mencari pemimpin Aceh di tengah 5 juta lebih rakyat Aceh dan begitu banyak tumbuh perguruan tinggi negeri, bahkan ada sekitar 200 guru besar di Darussalam. Untuk membahas masalah ini, saya mengundang seorang guru besar dari Darussalam, Universitas Syah Kuala Banda Aceh atau USK. Dan beliau adalah pakar dari sosiologi, yaitu Profesor Humam Hamid. Tentu sudah kita kenal siapa Prof. Humam, selain guru besar juga beliau ikut terlibat dalam berbagai pemikiran-pemikiran kritis terhadap Indonesia dan Aceh. Kita undang saja Prof. Humam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya panggil Prof aja. Jangan panggil saja. Prof itu berlaku di ruang ngajar saya. Di kampus. Jadi saya itu Prof dengan mahasiswa. Iya. Dengan saya tidak Prof. Jadi di ruang ini? Itu di ruang akademik saya, paling hebat itu di kampus. Saya boleh panggil Prof. Tapi di luar tolong jangan. Ya, siapa yang malam ini siapa yang? Iya kan boleh panggil Humam, boleh panggil Pak Humam, boleh panggil Bang Humam aja. Jadi tolong jangan Prof. Itu nggak berlaku. Begitu kita keluar kampus, kita udah jadi orang biasa gitu. Masa Prof dengan dipasarikan bener aja. Baik Bang, kita coba mulai saja Bang. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya agak sedikit prihatin iya, khawatir iya, aneh juga iya, bercampur aduk. Termasuk ada semacam lucu-lucu ini Bang, terkait masalah pilkada. Hingga saat ini belum ada pasangan yang mendeklar untuk maju. Yang ada hanya pembicaraan-pembicaraan, pemberitaan-pemberitaan media soal si A, soal si B, soal si C. Pertanyaan saya, begitu sulitkah untuk mencari pemimpin Aceh di tengah 5 juta lebih, di tengah 200 profesor yang ada di Unsyah ini Bang? Dan UIN. UIN, iya. Dan Unimal. Unimal, UTU. Dan UTU. Iya. Iya. Dan Unsam satu lagi. Unsam, ya, negeri. 5 kampus perguruan tinggi negeri ya. Iya. Ini
kita mungkin berspekulasi. Ya. Tapi yang pasti bahwa kalau kita bandingkan dengan masa-masa dahulu, ini sepertinya yang salah ini dana otsus. Dana otsus. Otsus. Kenapa Bang salah dana otsus? Otsus telah menghasilkan kemiskinan. Kemiskinan. Ya. Kemiskinan Aceh yang 15,sekian%. Ya. Dan mungkin akan berkelanjutan, mudah-mudahan tidak. Ya. Yang kedua, otsus mudah-mudahan ini tidak benar ini ya. Sudah tidak mampu memproduksi pemimpin gitu. Ya. Tidak mampu melahirkan tokoh-tokoh daerah yang hebat, yang visioner dan kritis. Atau karena mungkin banyak uang, akhirnya kena gula semua. Pokoknya ini adalah fakta. Yang lain mungkin karena tidak ada partai yang dominan kecuali Partai Aceh. Yang mereka bisa calon sendiri. Yang partai lain kan mesti bergabung. Jadi belum bertemu itu. Belum bertemu kesepakatan. Mungkin saja karena memang nggak ada tokoh. Mereka ragu-ragu terutama. Itu terjawab ketika semua teman-teman Parnas itu mendaftarkan diri sebagai wakil gubernur dari sebuah partai mayoritas, partai lokal, Partai Aceh Mualim. Jadi tidak ada percaya diri gitu, tidak ada percaya diri. Ini kan apakah miskin pengetahuan atau miskin pengalaman atau terlalu pandai membaca situasi. Sehingga nggak berani maju gitu. Ini kan sedih. Ini kan kalau kita mau jujur, ini kan penipuan terbesar untuk rakyat. Saya nggak mengatakan pengkhianatan. Setelah mereka membujuk rakyat untuk memilih mereka di DPR, kemudian ketika sampai pada sebuah titik yang mereka tunggu karena at the end of the day, politik itu kan kekuasaan. Kekuasaan untuk berbuat kepada orang banyak. Ya. Ketika sampai pada puncak kekuasaan daerah, kok nggak ada orang gitu? Kok nggak ada yang berani gitu? Kok masih malu-malu gitu? Beberapa tokoh politik dan pimpinan partai politik berpendapat begini Bang, bukan mereka malu-malu, tapi mereka menurut mereka ini lebih realistis. Artinya Partai Aceh pemenang mayoritas, kemudian mereka memiliki infra dan supra politik sampai ke desa, kemudian bagaimana kepemimpinan nasional yang disebut-sebut bahwa relasi antara Mualim dengan Prabowo ini memiliki benang merah yang erat. Tapi persoalan hari ini kan Mualim juga belum ketemu sama Prabowo. Enggak, saya nggak komentar. Ya kan? Yang enggak saya komentar bahwa real politik hari ini keadaan sesungguhnya itu bahwa Partai Aceh juga tidak hebat sekali. Maksudnya gimana nggak hebat? Ya mereka juga hanya menguasai 20% kurang lebih. Dia itu nggak pindah-pindah dari semenjak awal bahkan turun. Ya kan, bahkan ada beberapa tingkat 2 yang nol gitu, yang nggak ada, yang tidak ada. Kursi. Ya, Banda Aceh misalnya. Banda Aceh. Jadi ini bukan kalau ini yang jadi bacanya salah. Ya kan? Kemudian membaca hubungan Partai Aceh dengan Gerindra, ini kan dinamis, kita kan nggak tahu. Ya kan, kita kan nggak tahu bahwa sekutu itu masih ada atau tidak ada, gitu. Kita kan tidak tahu. Ini kan juga spekulasi. Makanya tetap saya katakan, apakah mereka sangat pandai membaca gitu Pak Prabowo? Kalaupun ya misalnya, ya kan kenapa harus takut gitu? Pak Prabowo kan kalah di Aceh. Ya kan? Ya kan? Punya alasan untuk itu. Ya kita nggak tahu, ini kan misteri ini ya, misteri. Tapi yang saya khawatir, ini adalah kualitas pimpinan Parnas hari ini. Berbeda dengan 2017. 2017 belum apa-apa, atau istilahnya sebelum ayam berkokok, Ketua Gerindra ketika itu, T.A. Khalid, sudah mendeklar bahwa Gubernur Aceh Gerindra mendukung Mualim atau Muzakir Manap. Sementara
Dia menyatakan sebagai perpanjangan tangan PA di Pada Senayan. masa itu jarak antara pemilihan presiden Oh, dengan pemilihan DPR, dengan pilkada itu kan jauh. Jadi ada masa tunggu itu yang gampang sekali untuk membentuk format baru. Ini sekarang jangankan di Aceh, di tingkat nasional, kita lihat kan masih lamban. Jadi ada kelelahan pilpres kemarin dan pileg yang jarak waktunya sangat kecil dengan pilkada. Sementara format politik baru koalisi di tingkat nasional belum sepenuhnya terbentuk. Ini tidak mengatakan nanti setelah pelantikan Pak Jokowi berubah lagi formatnya. Kalau kita mau pelantikan Pak Prabowo. Bagaimana? Setelah pelantikan Pak Prabowo nanti berubah lagi formatnya. Jadi ini semua berdampak kepada daerah. Di samping itu, pada pemilihan sebelumnya itu kan pemainnya kan tokoh-tokoh kombatan semua, tokoh-tokoh semua. Ada Lutfi Zaini, ada Pak Karya Salim, ada Karya Saman, ada Irwandi. Ya kan? Kan itu playersnya kan. Yang lain kan tidak ada. Siapa yang lain? Abdullah Putih sempat. Abdullah Putih, Tarmizi, ya kan? Ya itu memang tokoh. Tarmizi itu hebat itu. Ya kan? Bahwa dia kalah itu lain lagi. Tarmizi itu pernah jadi Bupati Aceh Utara, pernah jadi Gubernur Kaltim. Kemudian tinggi di Departemen Dalam Negeri, dekat dengan Pak SBY. Anak kesayangan Pak Yusuf Kala. Ya kan? Abdullah Putih juga terlepas dari apapun apakah benar dia salah atau tidak, dia itu big player itu tokoh besar itu, ya kan? Nah sekarang ini kok begini gitu. Ya sekarang muncul dan persepsi publik pun sebenarnya kepada tokoh itu juga nggak begitu hebat. Ini maaf ya saya mengatakan ini ya setuju. Tidak begitu. Gradingnya kalau dibuat pemeringkatan dibandingkan dengan nggak ada. Ya sekarang yang muncul Muzakir Manaf atau Mualim. Ini kan yang disebut-sebut, yang ditulis media. Ada nama Nasir Jamil, ada nama Ruslan M. Daud, kemudian ada Haji Umar. Ya. Kemudian tiba-tiba ini muncul nama Bustami. Ini menarik menurut saya. Ini kira-kira gelagat apa ini, Bang? Nah, Bustami ini kan kalau yang lain politisi ya. Kemudian sudah bertarung sebelumnya. Nasir sudah lama. Ini kan mungkin Bustami itu dibicarakan karena memang tidak ada yang lebih tinggi dari sesama mereka itu satu kelas. Tidak ada yang sangat menonjol. Coba sebutkan misalnya prestasi mereka masing-masing. Coba sebutkan. Dari nama-nama tadi. Pak Saleh dari nama apa yang paling menonjol? Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada kalau menurut saya. Udah itu ada kan yang ngomong, bukan saya ngomong. Kan? Iya. Ya, jadi kalau untuk standar kepemimpinan tidak ada. Itu ada yang katakan. Kan jadi ya kalau begitu why not Bustami? Dia mungkin orang-orang yang mengajak dia mungkin seperti itu. Apa kurangnya kamu gitu? Bahkan kamu lebih mungkin. Ya kan? Kenapa saya katakan lebih? Paling kurang ada bukti empirik yang mengatakan bahwa gubernur Aceh yang berhasil. Ya. Dan hampir semua gubernur Aceh itu, kalau kita ambil tiga besar, ada Hasmi, ada Muzakir, ada Ibrahim. Muzakir Walad. Iya, Muzakir Walad. Ini mereka ini birokrat. Ya kan? Samsudin Mahmud birokrat, Hadi birokrat. Ya kan? Jadi yang namanya birokrat, jadi begini, politisi masuk ke birokrasi itu tidak gampang. Mengurus daerah ini mengurus birokrat. Birokrat ini adalah makhluk yang paling hebat di dunia ini, yang bisa berevolusi dengan situasi apapun. Dan bisa menjerumuskan tuannya ke bencana kepada tuannya, sekaligus bisa membuat tuannya lebih besar, lebih hebat. Ya kan? Betapa banyak hari ini bupati dan gubernur yang dijerumuskan oleh birokrat. Oleh karena itu pengalaman Aceh untuk gubernur yang berhasil, maaf saja, tetap bersinggungan dengan mereka-mereka yang pernah memimpin.
yang pernah punya background organisasi pemerintahan atau perusahaan sebelumnya. Ya kan? Begitu mereka masuk on. Irwandi cerdas sekali, butuh waktu bagi dia untuk on penuh gitu. Tapi dia cepat. Abu Loto lama dia. Nova mungkin nggak peduli ya tentang itu. Dia ada persoalan lain. Jadi praktis sebenarnya Gubernur Aceh selama pasca damai ini hampir nol punya pengalaman birokrasi. Dan Aceh ini rusak sebenarnya di kabupaten-kabupaten karena memang orang itu enggak tahu, bahkan nggak pernah mendengar kata birokrasi. Apanya yang rusak Aceh, Bang? Pasca Enggak, keadaan seperti ini sekarang birokrasi kita hancur. birokrasi hancur. Tata kelola pemerintah apapun mau disebut indikator A semua hancur. Maaf ya. Iya. Ini dimulai daripada kehancuran kepemimpinan. Iya. Tapi jangan salah, ada pembelajar. Di PA misalnya di Partai Aceh itu ada 2-3 orang yang belajar hebat. Tuti Suhu misalnya di Langsa itu, dia pembelajar. Mau belajar. Mau belajar, mau bertanya. Ya kan? Iya. Sampai tingkat tertentu Rocky mungkin Aceh Timur. Walaupun tidak sangat hebat, tapi dia belajar on how to lead gitu. Jadi sukses pemimpin politik di Aceh ini dalam sejarahnya itu sangat terkait dengan pengalaman dan pengetahuan tentang birokrasi. Ya. Kalau dia tidak, dia pembelajar. Seperti artinya begini, jangan menganggap orang Gam tidak mampu, ada yang mampu. Ya kan? Yeah. Semua orang saya kira setuju bahwa Toki Suum itu lumayan untuk segenerasinya pada masanya, dia salah satu yang terbaik ya pada generasi dia. Rocky juga nggak sangat jelek. Ya kan? Tapi coba lihat Aceh Utara. Coba lihat PD. Luxmawe juga. Coba lihat Luxmawe itu kan hancur-hancuran itu. Hancur-hancuran. Ya. Nah, dengan persoalan yang udah rusak seperti Abang bilang katakan tadi, kriteria pemimpin apa untuk ke depan ini di tanggal 27 November 2024 ini yang harus dipilih oleh masyarakat? Ya Allah, ini berat sekali kalau seperti ini. Ya, tapi ya saya ini kan pengamat dan ikut kadang-kadang bahkan pernah bertarung ketika dulu dengan Irwandi ya jadi gubernur ya kan. Jadi enggak banyak syaratnya. Caranya yang pertama adalah wawasan. Pemimpin yang tidak punya wawasan itu nggak jelas, nggak tahu dia mau bawa kemana. Dia tahu keadaan dunia yang sedang berjalan. Dia tahu keadaan lingkungan yang sedang berjalan. Dia tahu keadaan nasional. Dia tahu keadaan Aceh dengan baik. Wawasan. Ya. Dan ini nggak usah jauh. Saya udah berulang-ulang saya mengatakan. Ketika kerajaan Aceh itu dibangun pada abad ke-16 oleh Ali Aisyah, dia punya wawasan. Dia punya wawasan pertama, bagaimana Islam ini bertahan dari serbuan bangsa-bangsa Eropa. Dan bagaimana Aceh ini menjadi pusat perdagangan regional. Dia perangi Dayak, dia perangi Pidi, dia perangi Pasai, dia perangi Perla, jadilah kerajaan Aceh. Ya. Sudah mulai masuk Portugis ke Pasai, udah mulai datang Portugis. Bahkan ada orang Pidi yang masuk Katolik gitu. Itu ada sejarah. Itu nanti Pak Adli tahu benar. Ali Abdullah. Ya. Kemudian dia menguasai Asahan sampai ke Palembang, sampai ke Rio Palembang. Ya. Kemudian dia perangi Portugis di Malaka. Ini abad ke-15, abad ke-16. Ya kan? 300 tahun yang lalu ini. Ya kan? Dia perangi, kalau dia tidak perang, kita berperang melawan Portugis saja ini berperang melawan Portugis. Itu 2 abad. Bukan 1 abad, 2 abad. Seluruh anak cucu
Ali Mughayasa ini itu berperang melawan Portugis. Ya. Pertama, mengusir kafir dari bumi Nusantara. Ya. Yang kedua, memastikan Aceh sebagai pusat perdagangan wilayah barat Nusantara. Ya. Itu wawasan. Wawasan. Ya. Nah, kalau nggak mungkin. Dan cara dia, ini maaf, cara dia memandang itu adalah pertama udah ada Aceh, kemudian hegemoni Selat Malaka. Tidak boleh ada kekuatan lain di Selat Malaka. Itu luar biasa seorang Ali Mughayasa. Itu Ali Mughayasa. Dan skala dia hari ini itu ya Xi Jinping sebenarnya. Ketika Xi Jinping ingin menguasai Cina Selatan. Ya. Kemudian Hamilton di Amerika mengusir semua Portugis yang ada di Karibia. Perancis diusir, kemudian Spanyol diusir, kemudian Portugis diusir. Tidak boleh bermain-main di daerah kami. Ya kan? Roma dulu. Sebelum Masehi, penguasaan Laut Mediterania, Laut Tengah. Jadi seorang Hamzah Famsu seperti itu. Hashmi, Hasan Hashmi, ketika dia jadi gubernur, dia itu mensintesakan ini permusuhan yang panjang antara Bre dengan pengikutnya dan Soekarno. Menurut saya yang paling besar itu adalah hilangnya kehormatan mereka, hilangnya kehormatan Aceh sebagai daerah modal ketika dilebur menjadi bagian dari Sumatera Utara. Yang kalau saya pelajari hari ini, saya bisa memaafkan. Saya mau berdebat. Memaafkan Soekarno. Saya bisa maafkan. Saya sudah pelajari. Ya. Dan Soekarno merasa berdosa juga begitu. Kenapa dia merasa berdosa? Dia mencari gubernur siapa yang bisa mendamaikan dia. Ini orang nggak tahu ini. Dua orang gubernur residen dulu, belum gubernur ya, itu kemudian diganti terus karena terindikasi orang Bre. Kemudian datang Razak. Orang Minang itu 2 tahun. Soekarno hilang rambutnya menjadi siapa ini orang? Di hadapan Hashmi. Akhirnya pilihan jatuh pada Hashmi. Hashmi lah yang mencari akar keacehan dan keislaman. Tentu dengan grup teman-temannya di Lamte. Ini orang-orang Aceh nggak ngerti ini. Ya kan? Kemudian dia mendamaikan pikiran-pikiran atau paham kebangsaan Soekarno dan keacehan Islamnya Dobre, sehingga diberikan baju daerah istimewa Aceh. Itu Hashmi. Ya kan? Hal yang sama juga kejadian ketika Muzakir Walan. Muzakir Walan melihat Pak Harto ini akan mengubah paradigma Indonesia dari politik sebagai panglima kepada pembangunan sebagai panglima. Dan bagi Pak Harto itu Golkar sebagai alat pemersatu. Ya, Golkar. Dan semua partai agama, partai nasionalis, itu tokohnya Pak Harto. Muzakir pada masa itu tidak bisa memenangkan Golkar. Dan dia tidak maksa. Karena itu kan baru selesai di ITI ya. Dia adalah orang pertama yang membangun Aceh dari keping-keping konflik. Ya. Karena kan 62 selesai berakhir turun. Ya. Dia 68. Itu udah PKI setelah itu. Dia 68. Jadi dia membangun dari dasar. Ini Muzakir juga bukan orang bodoh. Karena dia tidak bisa memenangkan Golkar, dia mencari akal lain dia. Apa akalnya? Pak Harto itu sangat susah melihat bagaimana hubungan negara dengan umat Islam, bagaimana politik agama. Pak Muzakir ngomong dengan orang UIN, ngomong dengan ulama, dibuatlah majelis ulama. Itu Pak Harto senang sekali dengan itu. Jadi Muzakir itu mencari kompensasi lain untuk dekat dengan presiden. Jadi Pak Harto itu melihat jeniusnya Muzakir, sebenarnya Muzakir bukan jenius. Jenius memilih orang-orang jenius gitu. Ya. Termasuk ketika dia meminta kepada Pak Majid Ibrahim, Majid,
Saya tidak akan membangun apapun di Aceh kalau tidak ada justifikasi akademik pengetahuan. Jadi semua lewat kajian akademik. Kajian, kalau kita periksa di file sekarang, di file pemerintah daerah, periksa masa Muzakir itu banyak sekali pertemuan-pertemuan akademik yang membahas itu luar biasa. Itu wawasan. Ya. Ketika Ibrahim jadi gubernur, dia melihat ini pembangunan politiknya, bukan politik ini, politik pembangunan, bukan pembangunan politik. Karena dia tahu Pak Muzakir, Pak Harto itu adalah tokinya Ismail Hasan Metaharem, tokinya dia Ismail Hasan Metaharem, toki bangkunya Pak Harto. Ini maaf ya, ini maaf ya. Kemudian siapa ketua PDI pada masa itu? Ada beberapa lah. Ya, termasuk Suryadi. Itu toki bangku itu. Bangku. Pak Harto tokinya. Pak Harto dia Golkar milik dia. Jadi semua ini melapor ke Pak Harto. Pak Harto ya. Pak Ibrahim membuat ijtihad. Ini tidak ada urusan dengan partai agama. Tidak ada urusan dengan partai nasional. Ini partainya Pak Harto. Langsung aja Golkar gitu. Dan dia bisa meyakinkan, dan dia bawa pembangunan yang luar biasa. Ya. Wawasan. Kemampuan membaca tanda-tanda zaman. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.